gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah ini juga baik kabarnya. Pinka gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, gak ada yang bolong juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Tadi kesini saya naik ojek. Emang kosannya jauh ya dari tempat saya? Nggak jauh banget sih, cuman kan kok jalannya capek ya. Tadi kan saya kan dari sini siang. Ya juga sih ya, panas banget kan. Baik, jadi sebelumnya Pinka udah pernah melakukan konseling belum sih? Konseling sudah, cuman itu udah lama sih. Saya udah kayak udah lupa juga sih. Iya baik, kalau gitu sebaiknya biar lancar nih sesi konselingnya nanti, terlebih dahulu lebih baik kita baca doa dulu ya. Baik. Kita baca doa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Selesai. Jadi gini, sebelumnya kita akan memulai kan membahas permasalahan. Baik, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu ya. Menurut Pinka, berapa nih waktu yang efektif untuk membahas permasalahan Pinka? Saya rasa mungkin 10-15 menit kali ya. Baik. Nah, coba sekarang Pinka ceritain ya sama Henny apa nih permasalahan yang sedang Pinka alami. Tapi saya sedikit ragu ya. Lalu kenapa Pinka? Saya takut kalau masalah saya ini akan dibawa ke orang lain juga gitu. Oh, Pinka nggak usah ragu, karena kan di dalam BK sendiri itu ada yang namanya asas kerahasiaan kan. Jadi insya Allah rahasia Pinka ini aman, sama Henny nggak akan ada yang tahu. Baik. Iya, jadi Pinka ceritain aja, jangan ada yang ditutup-tutupin. Baik, jika sudah jelas, Pinka boleh nih mulai cerita. Jadi hal yang saya rasain belakangan ini, saya ini ngerasa udah mulai bosan belajar kayak apa ya, kayak hal-hal yang apa sih, udah belajar tuh kayak udah gak menarik lagi gitu loh menurut saya juga sering gak ngerjain tugas, sering dicariin juga kadang sama dosen karena gak ngerjain tugas itu. Itu penyebabnya apa? Kok bisa Pinka jadi seperti itu? Saya ini kebanyakan main, kayak kalau udah main HP ataupun main di luar itu kadang saya lupa belajar. Bahkan kalau ada tugas itu saya juga kadang nggak ngerjain, akhirnya saya nggak punya temen gitu. Itu kan kalau dikasih sama temennya. Jadi istilahnya seperti lupa waktu ya, Iya, kalau sudah keluar benar. teman. Jadi ya itu saya ditanya dosen, nilai juga saya rendah karena udah apa ya, belajar kan pasti ada titik fase dimana kita merasa capek kan, merasa bosan. Kadang juga saya bingung gitu, kok gini terus ya, misalnya pagi belajar nanti malam belajar, kapan saya mainnya gitu ya. Jadi Pinka ini merasa bosan ya dengan aktivitas belajarnya. Iya, saya bosan. Minggu juga kalau misalnya saya bosan, saya langsung tidur gitu. Saya nggak mau maksain terus belajar, ya nanti kan bakal buat saya sakit dan juga pusing. Jadi kalau sudah langsung tidur itu, waktu Pinka tidur lebih awal, apa Pinka ini nggak bisa bangun lebih cepet juga gitu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas Pinka? Enggak, saya bangunnya tetap kayak biasanya sih. Walaupun kadang saya bangun tengah malam gitu ya, saya nggak mau ngerjain tugas, saya nggak mau belajar, tapi saya langsung main HP, scroll TikTok, lihat sosmed gitu. Jadi walaupun saya bangunnya walaupun saya tidur lebih awal ya percuma gitu, karena saya juga nggak belajar. Jadi seperti belum bisa mengatur waktu juga ya. Iya. Apa Pinka tahu yang Pinka lakuin ini tuh gak tepat gitu? Iya, saya paham. Saya juga tahu apa yang sebenarnya saya lakukan tuh kayak nggak tepat. Hanya saja saya ini merasa nyaman. Saya sadar kalau misalnya saya seharusnya belajar lebih giat lagi, karena sebentar lagi kan saya akan naik ke semester selanjutnya kan. Tentunya terus belajar lagi gitu. Terus bagaimana? Terus saya sebenarnya butuh motivasi belajar dari ini. Pinka kan bilang nih, katanya mau giat belajarnya kan supaya bisa naik ke semester selanjutnya, tetapi Pinka sendiri masih di
masih berada di posisi zona nyaman nih, seperti belum bisa mengatur waktu tidur kan, waktunya tidur dan waktunya untuk mengerjakan tugas. Iya, saya sebenarnya masih bingung, saya harus ngapain apa, saya harus bagaimana. Saya juga sebenarnya saya juga ada rasa ketakutan dalam hati itu kalau saya nilai saya kecil lagi semester ini. Oh, jadi Pinka datang ke sini itu untuk meminta bagaimana motivasi belajar ya? Iya, saya butuh motivasi belajar karena bagaimanapun juga kan saya ingin berubah kan, saya nggak mau nilai saya kecil-kecil terus, saya ingin semangat belajar, saya ingin membanggakan orang tua juga gitu. Oh iya, saya mengerti dengan perasaan yang sedang Pinka alami. Saya juga mau berterima kasih karena Pinka sudah mau bercerita dengan saya tentang perasaan Pinka. Berdasarkan cerita Pinka, Pinka ini mulai bosan belajar karena jadwal belajarnya kurang tepat ya dan belum bisa mengatur waktu. Jadi Pinka merasa takut gagal untuk bisa ke semester selanjutnya. Betul begitu? Iya Bu, betul sekali. Iya, Henny paham nih dengan apa yang Pinka alami sekarang. Pada dasarnya kan kita ini memang akan mudah bosan kan ketika menjalani kegiatan atau rutinitas yang seperti itu saja. Apalagi di umur kita yang seperti ini ya, yang masih muda ini kan masih seneng nih dengan hal yang seperti ini, coba-coba gitu kan, seperti menyenangkan diri. Biasanya juga menggunakan weekend untuk berlibur atau berkumpul keluarga atau sekedar jalan-jalan dengan teman untuk menghilangkan rasa jenuh lah ya, karena rutinitas yang membosankan itu. Iya Bu, benar sekali. Iya Hen, benar sekali. Nah, coba sekarang Pinka pikirin deh hal apa yang bisa buat Pinka ini bisa lebih semangat lagi. Saya suka mendengarkan musik, saya suka jalan-jalan, saya juga suka main bersama teman. Nah, Pinka kan udah tahu ya hal apa aja nih yang bikin Pinka lebih semangat lagi. Jadi apa nih rencana Pinka untuk menghilangkan rasa bosan ini dalam belajar? Jadi saya mau mengatur ulang jadwal tuh. Jadi saya ini niatnya mau mengatur ulang jadwal kegiatan saya sehari-hari. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain, dan juga kapan waktu untuk membantu orang tua. Jika dirasa saya sudah mulai bosan belajar gitu, saya bisa mendengar musik, bisa juga bermain dengan teman, dan juga bisa membantu orang tua. Bagus ya, Pinka sudah bisa menemukan solusi nih yang tepat gitu kan untuk melakukannya. Tentu saja. Ini yakin Pinka bisa melakukannya karena Pinka ini kan tahu apa yang terbaik untuk Pinka sendiri kan. Iya benar. Baik, saya senang kalau misalnya hal ini benar-benar saya lakukan. Saya berjanji akan lebih belajar dengan dia agar saya sukses dan juga bisa di semester selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Iya, jadi ini senang banget ya dengernya. Jadi apa ada lagi nih yang mau Pinka ceritain sama Henny? Mungkin sudah cukup itu saja. Baik, berhubungan waktu kita sudah habis ya. Mari kita akhiri proses konseling ini. Baik, jadi sebelumnya mari kita simpulkan nih hasil pembicaraan kita tadi. Di awal kan Pinka ini ceritakan bahwa Pinka ini bosan atau jenuh nih kalau belajar gitu kan. Jadi semua itu diakibatkan karena Pinka juga belum bisa mengatur waktu ya. Nah, kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Pinka berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik kan ketika Pinka mulai bosan belajar. Bagaimana Pinka? Iya Hen, saya berusaha agar kejenuhan belajar yang saya alami ini atau yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat belajar lagi. Ini senang sekali mendengarnya. Bagaimana nih perasaan Pinka sekarang? Jadi saya merasa lebih lega, saya juga saya tahu apa yang harus saya lakukan setelah saya berbicara dengan ini. Oke, jadi setelah konseling ini berakhir, apa nih rencana yang mau Pinka lakukan? Jadi kedepannya rencana saya ini saya akan mengatur jadwal ulang harian saya Hen, baik itu kegiatan belajar, bermain, dan juga membantu orang tua itu. Bagus
ya. Henny yakin Inka bisa bersungguh-sungguh untuk menjalankan rencana yang Inka buat ya. Nah, jadi kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan Inka jangan sungkan ya untuk menghubungi Henny lagi jika memiliki kesulitan. Iya Hen, saya juga mau terima kasih karena sudah boleh cerita dan mencari solusi bareng-bareng. Saya merasa senang dan juga lega, dan saya juga merasa tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar yang saya alami ini. Oke, sebelum kita tutup sesi konseling ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya udah Hen, kebetulan aku juga kan ada urusan lain, jadinya mau pamit duluan. Iya sudah kalau gitu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.